Halo teman-teman, jadi kali ini saya akan membahas tentang hasil dari makalah yang saya buat, yaitu studi kasus tentang peran pekerja sosial dalam memberdayakan korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih pekerja sosial itu. Jadi, pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki kewenangan atau keahlian dalam berbagai pelayanan sosial. Nah, salah satunya yang termasuk yaitu pelayanan korban kekerasan dalam rumah tangga. Baiklah, langsung aja masuk ke dalam pembahasan video kali ini. Jadi, tindakan kekerasan telah lumrah terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Kekerasan tersebut terjadi tidak hanya di area publik, namun juga terjadi di area domestik seperti di dalam rumah tangga. Hubungan perkawinan yang tidak harmonis akan mengakibatkan adanya kekerasan di dalamnya, dan salah satunya akan menjadi korban. Dan seperti yang kita ketahui, yang selalu menjadi korban yaitu istri. Jadi kekerasan dapat terjadi berupa kekerasan secara fisik, psikis, seksual, emosional, dan penelantaran rumah tangga itu sendiri. Dampak yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga itu sangat fatal, seperti mengalami sakit fisik dan tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa yang tidak berdaya atau fisik yang lemah, mengalami ketergantungan terhadap suami yang menyiksanya, mengalami stres, depresi yang kuat, serta peluang terjadinya perilaku kekerasan terhadap anak itu akan lebih tinggi. Terlebih lagi, sangat disayangkan dalam perkembangan kasus ini korban sangat kesulitan dalam mengajukan laporan penderitaan yang dialaminya ke penegak hukum karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami terhadap istri merupakan suatu yang private atau urusan pribadi dalam sebuah keluarga. Adanya peraturan tentang korban yang telah mengalami tindakan kekerasan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 pada poin keempat, yaitu korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Nah, pasal tersebut menunjukkan bahwa seorang pekerja sosial merupakan salah satu aktor yang berperan dalam penanganan korban KDRT ini. Di dalam sebuah pekerjaan sosial, terdapat banyak metode yang dapat dilakukan untuk menangani berbagai kasus atau melakukan sebuah pelayanan sosial. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih seorang pekerja sosial melayani atau memberdayakan korban KDRT dengan cara metode group work atau bimbingan sosial kelompok. Nah, teman-teman, jadi apa sih arti dari social group work itu? Nah, jadi social group work adalah salah satu metode yang biasa digunakan oleh pekerja sosial dalam proses pertolongan kesejahteraan sosial kepada klien, di mana metode ini digunakan dengan menggunakan media dan pengalaman dalam sebuah kelompok untuk membantu klien dalam menemukan dan mencari solusi yang dialaminya agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Dalam metode social group work, terdapat beberapa teknik yang bisa dilakukan oleh pekerja sosial. Yang pertama yaitu konfrontasi. Konfrontasi yaitu teknik yang dapat membantu anggota kelompok untuk mengungkapkan kecemasan, kemarahan yang dirasakan anggota kelompok untuk disampaikan kepada pekerja sosial. Nah, jadi pekerja sosial harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk memberikan respon atau tanggapan terhadap perasaan-perasaan tersebut. Yang kedua, yaitu interpretasi. Dengan teknik ini diberikan kesadaran pada anggota kelompok akan adanya hubungan antara dua rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Perilaku salah seorang kelompok merupakan reaksi dari perilaku anggota kelompok yang lainnya atau satu rangkaian peristiwa.
Untuk teknik yang ketiga, yaitu atribusi, yang merupakan suatu teknik untuk menumbuhkan kesadaran yang dimiliki oleh anggota kelompok yang berasal dari dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungannya mengenai hakikat dan penyebab munculnya suatu peristiwa atau kejadian. Yang keempat yaitu memberikan penguatan. Jadi pekerja sosial membantu anggota kelompok untuk bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkan dengan memberikan sebuah reward atau hadiah. Nah, reward dapat berbentuk verbal, sebuah pujian, fisik dengan sentuhan hangat ataupun material yang berupa uang atau barang. Dan yang kelima yaitu melalui model atau contoh. Nah, jadi pekerja sosial membantu anggota kelompok untuk mempelajari tingkah laku baik secara implisit, berbicara pelan, ataupun eksplisit, yaitu observasi terhadap tingkah laku pekerja sosial atau anggota kelompok lain pada saat bermain peran. Nah, jadi di dalam permasalahan KDRT ini, seorang pekerja sosial dapat berperan sebagai konselor, motivator, mediator, pelindung, edukator, maupun fasilitator. Baiklah teman-teman, jadi sekian presentasi saya dalam video kali ini yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Nah, jadi saya berharap semoga pekerja sosial dapat menemukan para korban KDRT dengan secepatnya dan dapat mengatasi dengan metode-metode yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial. Baiklah, saya mohon maaf apabila ada kata yang keliru dan ada kalimat yang salah. Bye.